Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyul ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal dengan Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Futuhul Ghaib, beliau berpesan kepada kita, innal abda, sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya katifli, seperti bayi, ar-radi' fi yadiz zu'air fi yadil ummi. Pada hakikatnya sebenarnya seorang manusia itu, hamba Allah itu bagaikan seorang anak bayi di dalam gendongan pangkuan ibunya. Terbayang oleh kita kaum muslimin rahimakumullah, anak itu tak berdaya. Ketika ibunya membuatnya sebelah kanan, maka anak itu sebelah kanan. Ketika orang tuanya menggendongnya sebelah tangan, maka jadi Allah digendong sebelah tangan. Ketika ibunya meletakkannya dari pangkuannya, maka anak itu pun terletak di bawah. Ketika orang tuanya mengangkat bayi tersebut, maka jadilah bayi itu di atas. Seperti itulah tidak berdayanya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun dalam pandangan Allah, lalu kita pun dalam pantauan Allah, fiyadillah, kita pun hidup dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pun berkata, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali daya Allah, kecuali upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sampai kita ke tangga ini, maka hilanglah kesombongan. Apa yang disombongkan oleh bayi yang masih digendong oleh ibunya? Apa yang bisa disombongkan oleh seorang bayi kalau dia diletakkan, dia tidak bisa mengangkat dirinya? Kalau dia diangkat, dia tidak bisa menjulurkan dirinya. Katifli, maka kita ini seperti bayi. Kal mayyitil ghasil fi yadil ghasil. Pada hakikatnya juga, kata beliau, manusia ini, hamba Allah ini, kal mayyit al ghasil, seperti mayat yang dimandikan di pangkuan orang yang memandikan mayat. Ketika tangannya dicuci, dia tidak kuasa. Ketika kakinya dicuci, dia tidak kuasa membantah. Sampai dirinya sendiri pun dia tidak bisa memandikan dirinya sendiri. Bagaikan seorang jenazah, bagaikan seorang mayat yang dimandikan oleh orang lain, yang dimandikan oleh pemandikan jenazah. Siapa yang berkuasa di situ? Yang berkuasa di situ adalah orang yang memandikan jenazah. Ketika jenazah mayat itu diolengkan ke kanan, maka dia menurut saja. Ketika disabun, dia menurut saja. Tidak ada daya ketika itu, tidak ada daya jenazah, tidak ada upaya jenazah.
maka di situ yang berbuat adalah orang yang memandikannya. Begitulah kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Lalu kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus membanggakan diri? Kita bagaikan mayat kok yang dimandikan, yang tidak ada daya dan upaya. Kita hanya disabun oleh orang yang menyabun kita. Kita tak kuasa. Lalu kata beliau, kal qurrah fi sulhan al-faris. Kal qurrah seperti bola kaki, seperti bola kaki labu, wa yughayyiru wa yubaddil. Bisa bola itu melambung ke kiri, melambung ke kanan, bisa bola itu berputar ke atas, kemudian bisa bola itu juga ke tepi dan ke tengah. Bagaikan bola di kaki pemain bola, kemana dia tendang maka bola itu tidak ada kuasa untuk menahan, tidak ada upaya kekuatan untuk membantah. Maka seperti itulah kita pada hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak ada alasan untuk sombong, tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Wa yakuna wala haraka bihi fi nafsihi wala fi ghairihi. Lalu bayi tadi yang dipangkuan oleh ibunya, kemudian si mayat tadi yang dimandikan oleh yang memandikannya, kemudian bola tadi yang ditendang oleh pemain bola, tidak memiliki daya dan upaya. Fahuwa ghaibun, maka hilanglah dia daripada dirinya sendiri. Fahuwa ghaibun an nafsihi, maka hilanglah dia daripada dirinya sendiri. Fi fi'li maulahu, maka masuklah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang ada ini sebenarnya tak ada. Kita yang wujud ini sebenarnya hanya diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Zat yang wajib al-wujud. Hilanglah semua kekuatan kita, tidak ada yang berupaya. Lalu siapa? Maulana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masuklah kita kepada af'alnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa melawan takdir Allah. Jangan coba-coba untuk melawan takdir. Kita menuruti af'alnya Allah, bukan af'alnya kita. Ketika engkau menuruti af'almu sendiri, engkau sudah keluar daripada fitrah. Maka hidup ini, apa yang diperintahkan Allah, kita tetap berusaha sekuat mungkin, berdoa kepada Allah, ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar berusaha dan berdoa, dan menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak memiliki daya dan upaya. Semoga yang mendengarkan ceramah ini tak pernah sombong dengan ilmunya, tak pernah sombong dengan keahliannya, tidak sombong dengan pikiran yang Allah berikan, kecerdasannya, tidak sombong dengan penampilannya, wajah yang memuka yang Allah berikan kepadanya, tidak sombong dengan tubuhnya yang kuat. Semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.